Hai semua, Hai. selamat datang. Ketemu lagi bersama Vince dan Feby. Kami ini dosen ilmu komunikasi yang tergerak berbagi cerita di ruang komunikasi, di mana ruang ini untuk ngobrol-ngobrol asik seputar fenomena komunikasi, terutama fenomena komunikasi di ruang digital. Jadi ini video pertama kita. Yeay. Video Akhirnya. akhirnya kita membuat. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik di komunikasi atau ya iseng-iseng aja lihat video kita, sebenarnya kita ini para dosen yang memiliki banyak peran, dan banyak peran itu selain menjadi bapak, jadi ibu, menjadi pendidik. Mas Pins Ya. ini sedang sekolah S3 Ya. Ya, di hai semua. jadi banyak peran itu kita ingin nggak berhenti untuk produktif ya Mas ya. Ya, Banyak betul. sekali di masa pandemi ini kita harus di rumah, banyak banget gagasan, ide-ide yang kemudian ingin kita bagikan itu ke banyak orang, karena masa pandemi ini kemudian kita tertahan. Nah, kemudian kita bertemu, ngobrol kemarin, dan kita berdua ternyata memiliki semangat yang sama. Hayuklah kita bikin sebuah channel, kalau orang-orang sekarang bilang ya, Ya. sebuah channel yang isinya membahas soal komunikasi, dan terutama komunikasi di ruang digital. Nah, supaya teman-teman yang nonton ini kenal kita gitu, jadi bolehlah kita kenalan dulu ya Mas. Mungkin bisa dimulai dari Boleh, Mas boleh. Vince ya. Oke, boleh. Makasih ya. Halo Ya. semua, saya Vince Purnama. Saya dosen di Unika Widya Mandala Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Kemudian saat ini sedang menyelesaikan studi doktoral di Kajian Budaya dan Media di UGM Jogja. Kemudian ya beberapa kali ikut seminar dan kemarin student fellow di NUS Singapura. Kemudian minat saya memang lebih banyak di komunikasi digital. Kemudian, nah ini ada kaitannya nanti dengan topik disertasi saya terkait dengan kajian mengenai populisme di Pilpres kemarin di media Twitter. Makanya kemarin ketika ketemu Feby kita bicara tentang komunikasi digital dan kita ingin membuat sebuah ruang yang kita sebut ruang komunikasi. Gitu, Feb. Gimana kamu bisa kenalan juga nih? Oh ya, boleh. Jadi kalau saya tuh sebenarnya udah kenal Mas Vin lama ya Mas ya. Waktu saya masih Ya. lulus S1, kemudian saya magang gitu kan di Humas di Widya Mandala, ketemu Mas Vin di sana sudah jadi dosen duluan gitu. Kemudian saya merantau kemudian ke Universitas Indonesia, lanjut S2, dan di sana kemudian saya fokus kepada komunikasi antar budaya. Kalau Mas Vin tadi kan lebih kepada komunikasi digital dan lebih pada budaya digital, dan saya sebenarnya kepada antar budaya. Nah, tapi nanti di situ kita bisa sambung-sambungin tuh ya Mas. Gimana sih sekarang antar budaya itu yang nggak lagi kita berbicara soal face-to-face communication, tapi kita bisa tarik itu di dalam budaya digital. Nah, sekarang ini saya sedang mengabdi gitu ya, mengabdi menjadi dosen di UPN Veteran Jakarta, di Prodi Ilmu Komunikasi. Di sana menyenangkan menjadi dosen, dan lebih menyenangkan lagi adalah menjadi dosen yang kita bisa terus produktif ya Mas, tetap bisa membagikan ide-ide kita melalui apapun sarananya, ya salah satunya gitu sih. Nah, ya, kawan-kawan perlu tahu ini, Feby ini salah satu dosen yang viral juga, jadi kalau sempat tahu viralnya dosen yang ya ditaksir mahasiswanya ya Feby ini. Itu dia yang membuat follower saya jadi banyak gitu ya. Oh, oke. Tapi makanya saya nebeng ini. Ya, semoga ini juga bermanfaat bagi semua. Nah, oke. Teman-teman semua ini pasti penasaran. Ini channel pertama, terus kok bikin namanya Ruang Komunikasi. Nah, mungkin ini perlu dibahas juga nih Mas Vin, sedikit nih, supaya mereka juga tahu kan definisinya apa gitu. Sebenarnya kata ruang ini itu berawal dari waktu kemarin kita diskusikan dari Habermas ya, gitu kan. Dan harapannya ruang ini tuh juga bisa menjadi ruang bagi semua orang gitu ya, bisa diskusi, entah itu nanti melalui hanya sekedar komentar,
Entah itu dari pertanyaan-pertanyaan, tapi tetap ada diskusi di sana. Kalau Mas Vince gimana? Ya, benar Fat. Ini sebenarnya melanjutkan yang kita diskusikan kemarin ya, soal ruang publik gitu ya. Kemarin kita bingung mencari nama, kemudian kita cari apa yang kira-kira merepresentasikan apa yang kita inginkan dari channel ini ya. Jadi ruang ini mengacu kepada konsep Habermas tentang ruang publik. Ruang publik itu sebenarnya pada kala itu digambarkan dengan cara yang sangat sederhana. Ketika orang-orang bisa berkumpul, mereka bisa berdiskusi di warung-warung kopi, kemudian mereka berbicara tentang kepentingan publik. Mereka bisa berbicara dengan bebas tanpa ada represi dari negara misalnya pada kala itu. Kemudian mereka bisa menyampaikan gagasan, saling bertukar informasi, kemudian membicarakan hal-hal yang memang terkait dengan isu publik. Jadi memang ini menurut saya sangat penting ketika di komunikasi digital gitu sering ada yang disebut dengan bubble filter atau gitu ya, yang membuat orang tuh jadi terpolarisasi, cuma ketemu dengan orang-orang yang disukai saja, tapi kurang ada diskusi. Nah harapannya ruang ini bisa mengacu ke situ sehingga orang bisa berdiskusi gitu ya, kurang lebih itu. Kemudian, nah nanti kita akan bicara soal komunikasi, mungkin nanti Feby yang akan banyak bicara tentang ruang dan komunikasi. Kemudian ada beberapa sebenarnya yang tokoh bicara tentang ruang itu ya, misalnya teori globalisasi dari Arjuna Padura itu bicara tentang scape ya, ada technoscape, financial scape, kemudian ada yang lain beberapa. Tapi kita memang memilih ruang ini sebagai acuan ke public sphere. Jadi ruang itu terjemahan dari sphere itu karena kita ingin ada ruang yang ya kurang lebih bisa sama, kemudian kita bisa saling berbicara, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang lebih benar, tapi kita ingin berdiskusi. Ya gitu ya, Feb ya. Oke, itu menarik banget sih Mas. Ya itu memang filosofinya dan itu harapan kita sih. Jadi nggak sekedar ini cuma ada Vince dan Feby, tapi harapannya ruang ini nanti akan bisa terisi. Barangkali mungkin teman-teman yang nonton pada komen, boleh dong kita join video bareng, kita diskusi tentang komunikasi. Nah, apalagi komunikasi digital lah, kita welcome banget ya Mas untuk hal-hal seperti itu. Nah, kemudian ini nih, mungkin banyak orang yang nonton kita background keilmuannya kan bukan komunikasi nih Mas ya. Sering komunikasi itu kan salah diartikan ya, komunikasi itu berarti orang yang pintar ngomong aja gitu, pintar yang ngomong banyak omong, cerewet gitu ya, terus kemudian percaya diri. Sebenarnya itu nggak ada salahnya karena kan kita pada nantinya kalau kita belajar komunikasi, bagaimana kita bisa berbicara seefektif mungkin gitu kan dengan lawan bicara kita. Nah, mungkin Mas Fir bisa memberikan pandangan sedikit. Jadi salah nggak sih kalau orang itu menilai orang komunikasi itu pintar bicara? Oke. Ya sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak tepat-tepat banget gitu ya kalau ngomong bahwa orang komunikasi itu cuma pintar ngomong atau harus pintar ngomong misalnya. Karena gini, yang pertama adalah rentang dari ilmu komunikasi ini memang sangat lebar ya, dari yang sangat praktis ke sangat kritis, kemudian dari yang sangat berbicara tentang komunikasi yang verbal, komunikasi langsung antar pribadi, komunikasi yang kemudian melalui media dan lain-lain. Jadi memang ruangnya itu sangat lebar, termasuk ketika tadi kita berbicara tentang ruang publik Habermas, itu adalah salah satu skop dari ilmu komunikasi pada ruang yang kritis, tapi ada juga berbicara tentang misalnya retorika, itu lebih berbicara pada tradisi, bagaimana skill dan seni dalam berbicara. Bahwa berbicara itu ada beberapa hal yang perlu diingat supaya orang itu bisa efektif dan efisien misalnya. Nah, mungkin inilah yang menjadi awal dari ketika orang berbicara bahwa komunikasi itu orang harus pandai berbicara gitu ya. Tapi tidak hanya itu, tidak terbatas di situ. Memang betul skill komunikasi dalam artian berbicara itu sangat penting dalam mempersuasi, kemudian dalam membuat orang lain percaya. Tapi ada beberapa skop juga yang berbeda. Misalnya kita mengacu ke salah satu tokoh namanya Griffin, Griffin itu mengatakan tentang 7 tradisi dari keilmuan komunikasi. Itu terentang dari skop yang sangat lebar. Ada cybernetik yang bicara tentang arus komunikasi melalui teknologi, kemudian ada psikoanalisis misalnya, kemudian ada tentang tanda-tanda, kemudian yang kritis, dan salah satunya yang disebut tadi tentang retorika.
Nah, makanya nanti semua bisa join di sini, nggak harus mereka yang belajar di prodi ilmu komunikasi, tapi semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa ikut, dan ya siapa tahu bisa bermanfaat untuk kita semua. Gitu Ya, benar ya, banget. Ya, betul, betul. Dan ini perlu diingat sih sama teman-teman yang nonton bahwa komunikasi, we cannot not communicate. Kita nggak akan bisa berhenti ya, untuk benar-benar. berkomunikasi. Dan itu komunikasi itu sudah dimulai dari sejak kita lahir. Dan apapun background kalian, apapun peran kalian, profesi kalian, komunikasi itu nggak akan bisa lepas. Nah, makanya itu teruslah tonton video kita karena di next video kita akan bahas lebih dalam ya Mas soal tradisi tadi. Tradisi awalnya gimana sih komunikasi ini? Komunikasi itu bisa dipandang dari sisi mana aja. Kalau tadi Mas Win sudah bilang soal ada cybernetik, ada melalui semiotika, retorika, tanda nada. Mungkin apa sih kata-kata itu gitu ya, membingungkan mungkin bagi orang yang nggak biasa. Tapi kita akan jelaskan itu di video berikutnya karena hari ini kita benar-benar pengen kenalan sama kalian. Jadi kalau kalian memang pengen dengar terus kita ya bolehlah follow kita gitu lah ya. Boleh tonton terus video kita. Apalagi kalau buat kalian ini adalah hal yang bermanfaat. Gitu aja sih untuk yang pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengenal kita, suka, dan itulah ruang komunikasi. Feby sama Vince pamit dulu dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Yuk. Sampai jumpa. Ya, salam komunikasi, salam komunikasi, salam komunikasi. Salam komunikasi.